Jadi gua kan pakai sarung nih, terus kata Onat, Bib, lu kayaknya enak banget pakai sarung. Karena bapak gue pakai sarung. Bapak gua, lu pakai sarung? Bapak gue kalau lu punya sarung tapi? Punya bapak gue ya. Punya bapak Cuman lu. gue nggak pernah dapet esensinya. Emang tapi lu nggak bisa pakai sarung tadi. kan emang gue Jadi nih ya, lu lihat deh. Dia belajar sama gua cara pakai sarung gimana. Bahkan suruh masukin ke tengahnya aja nggak tahu. emang nggak tahu, Bib. Kan kalau bokap gue selalu pakai sarung kalau malam sebelum tidur. Iya. Bangun pagi pun ngerokok di depan. Oh, jadi sholat subuhnya pakai sarung? Enggak, bukan. Dia emang mungkin nyaman pakai sarung. Kan sarung tidak harus identik dengan Islam kan? Iya, memang identik juga dengan Hindu. betul. Mungkin dia nyaman pakai sarung. Nyamannya pakai sarungnya ya. Nyamannya pakai sarungnya. Betul. Ya, yang lain kan belum dicoba. Jadi nggak bisa bilang nggak nyaman atau nyaman. Ya, oke. Kan? Kalau sarungnya nyaman. Nyaman, Yang sarungnya. satunya lagi Ah. belum tentu maksud Anda. Iya. Oke. Boleh. Jadi Onat tadi sekalian nyobain sarung. Gimana? Enak. Enak ya. Pas tadinya nih, mohon maaf, saya pikir kalau kita duduknya begini burungnya kelihatan. Ternyata ini enggak ya. Enggak, Malah kayak aman. santai ya. Santai. Nah, itu memang salah satu Duduk begini enak, gini enak. Iya, jadi salah satu filosofi sarung itu adalah fleksibel. Karena nggak ada kancing, nggak ada seleretan. Jadi ini simbol bahwa orang yang bersarung itu orang yang fleksibel. Toleransinya tinggi, adaptasinya gampang. Iya kan, lu kalau pakai sarung enak loh, Nat. Duduk kayak gini ya. Adem ya, Kalau dingin. kalau mau ini duduk pegang, gimana aja bisa. Mau gini juga bisa. Mau gini juga bisa. Kalau celana kan agak repot. Gua tuh kayak kalau pakai celana ya, pulang-pulang tuh pas buka enak. Kalau sarung enggak. Kalau sarung apa? Ya emang ketika dipakai juga enjoy. Oh, Habib tapi di rumah sarungan menu. Gua sarungan mulu. Siang Iya, sarungan. gua login juga waktu itu kan pakai sarung. Oh iya. Dan kalau lo mau ngetes nih orang pemakai sarung atau bukan. Kenapa harus ada tes-tesannya? Iya, caranya ya Apa ketika gimana? pakai sarung, Hah? lu giniin 2 kali, jek, lepas enggak? Kalau lepas? Bukan, Kalau nggak lepas, sarungan, sarungers dia. sarungers. Oh, Iya, sarungers. Sarunger. Oh gitu. Iya, gua gak berani coba lu, karena gua pasti lu copot. Kalau diginiin sekali aja copot. Apa Anda mau lihat? Jangan, pasti copot. Pasti coba. Oh, Pasti. berarti kalau sarungers banget yang paham, mau ditarik kayak apa, dipelorotin kayak apa, aman? Aman. Oh. Kalau sarungan. Oke. Dan sarung itu kayak sekarang tuh identik sama satu kelompok kalau di Islam. Betul. NU tuh Nahdlatul Betul. Ulama. Betul. Disebutnya kaum sarungan. Kaum sarungan. Kaum sarungan. Oke. Dan sebenarnya nih sarung ini tradisi awalnya itu futah namanya. Apa di tuh, Yaman. Di tempat nenek moyang saya di Yaman. Oh iya. Saudara Itu- saya juga dong. Oh iya. Iya dong. Iya, saudara sesama Manusia sama manusia. Betul. Di Yaman itu. Kalau bisa lebih rekat lagi persaudaraannya. Oh, oke. Lebih dekat maksudnya makin berteman kan? Iya, makin Oke, berteman. Dan makin Makin lock-in. Maksudnya lock-in dalam perdamaian. Perdamaian. Iya. Nah, itu mereka tuh akhirnya bawa tradisi itu ke bukan cuma Indonesia tapi ke Asia Tenggara. Oke. Dan sarungan itu identik dengan masyarakat NU karena corak Islamnya juga mirip dengan para habib yang datang betul. dari Yaman. Oh iya ya, orang-orang NU kebanyakan pakai sarung ya. Betul, pakai sarung. Oke. Dan ini juga sarung itu simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Wow. Serius. Filosofinya bagus ya. Iya, karena dulu kan orang Belanda itu pakai celana, pakai jas, ya kayak lo lah. Wah. Penjajah itu. Kenapa saya pas lagi pakai jas juga ya? Iya, makanya ini kayak perpaduan antara Penjajah. Islam dan penjajah ini. Serius. Jadi dulu itu enggak, tapi kalau sekarang malah kebanyakan orang NU dan Habib itu kalau pakai sarung atasnya pakai jas. Cuman dalamannya ada baju koko, nggak kosong nggak dan kosong berisi gitu. tato seperti Anda ini. Iya. Mohon maaf. Jadi itu simbol kalau orang Belanda kan pakai celana, pakai jas, pakai sepatu, pakai kaos kaki gini. Udah kayak lo udah.
Oh. Nah, itu sebagai simbol bahwa identitas kita berbeda. Tapi Karena kan perangnya dulu itu bukan hanya perang fisik, tapi perang identitas. Kan? betul. Nah, itu dengan pakai sarung, terus bawahnya pakai bangkiak. Lu Bangkiak tahu itu nggak? apa? Yang dari kayu, terus dikasih karet, terus keletak. Kalau jalan Bakiak. bakiak. Oh, kalau di Anda Bangkia di Iya. Madura sana. Iya, Oh, Bangkia. bakiak nggak tahu ya gitu. Yang kayak ada lombanya gitu kan? Dit? Iya, yang biasanya Kita nggak berdua atau ngomongin bakiak bertiga. sih. Iya, nah itu sebagai simbol bahwa kita beda nih. Oke. Sebagai non kooperatif, simbol perlawanan terhadap penjajah Company. sampai pakaiannya aja dibedai. Oke. Dan itu dipertahankan Oke. oleh misalnya ya oleh Ki Mangun Sarkoro sebagai pejuang Oke. sampai disebut Ki Mangun Sarungan karena selalu pakai sarung. Oh. Kemana-mana. Oke. Nah, pencipta sarung yang pertama siapa dia? Nah, itu tradisinya kalau di sejarah sih katanya dari Yaman. Oh, awalnya Nah, Yaman. di Indonesia itu diserap di banyak budaya. Ya. Salah satunya di Hindu Bali kan. Sarungan juga. Nah, Ya. lo kalau ke Bali kan Bener, kalau bener. masuk ke tempat sucinya pakai sarung. Betul, Cuma betul. bedanya biasanya sarungnya dia itu nggak ngelingker gini. Iya. Dia kayak Kebuka ada tapi keruput. digulung. Iya, benar. Dan itu caranya lebih sulit. Gue pernah diajarin sama beli yang kita undang juga ke login. Iya. Nggak bisa, gue pernah beli akhirnya. Nggak bisa ngiketnya? Gue nggak bisa ngiketnya. Oh, kalah Anda skillnya. Iya, dia skillnya lebih ini. set. Tapi sekarang gue udah bisa. Oh. Karena kemarin pas haji, kain ihram tuh gitu, sarungnya kebuka gitu kan. Oh, Jadi masuk. ternyata ada caranya. Oh, oke. Nah, Ki Mangun tuh, Ki Mangun Sarungan, Ki Mangun Sarkoro, itu selalu pakai sarung. Walaupun diundang ke istananya Belanda sebagai simbol perlawanan. Lah, Belanda nggak suka dong. Copot sarung. Iya, enggak. Iya dong. Iya. Dia kan tapi- pakai jas. Iya, itu simbol perlawanan. Dan dia bisa masuk istana. Dia masuk ke istana. Oke. Dan bahkan itu dipertahankan oleh kalau di NU tuh Ki Wahab Hasbullah. Jadi ketika diundang Bung Karno kan, lo kalau diundang presiden ke istana negara itu kan ada apa sih istilahnya pakaiannya gitu. Iya, ya kan? harus begini. Iya, himbauan Himbauan. pakaiannya, Iya. kostumnya begini. Beliau enggak memilih enggak pakai celana, tapi pakai jas, bawahnya sarungan. Saya dong. Iya. Dia begini waktu ke istana. Bahkan ketika nganter Bung Karno ke sidang di PBB untuk Bung Karno berpidato, beliau pakai gitu, pakai sarung. Di Bayangin, PBB? Iya, ini udah pernah masuk sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gokil. Sarung bukan sembarang sarung. Iya, dan ini juga identik dengan Islam di Indonesia. Betul. Iya kan? Kaum sarungan itu. Iya. Jadi orang Indonesia kalau pakai sarung seolah-olah itu wah Islam. pasti Islam. Iya, Padahal iya. enggak kan? Padahal enggak. Nyokap lu enggak. Apa bokap lu enggak? Bapak gue contohnya enggak. Contohnya enggak. Karena emang enak. Emang enak, bener dia Emang juga enak. bilang. Nah, Bener, kalau bener. Anda mau beli sarung di sini, enggak. Kita udah kayak lagi Iya. live TikTok. Bener kayak, oh jualan iya. sarung. Sampai jam 3 pagi lagi Iya. maksudnya kan. Tapi Nah. Anda sudah dikontak sama ini, sarung gajah duduk? Enggak. Oh, belum. Gua mau bikin gajah berdiri aja. Karena kalau gajah duduk biasa. Kalau gajah berdiri, hebat tuh. Bahaya juga tuh gajah. Nah, gua akhirnya bisa pakai sarung Hindu tuh karena belajar pas haji kemarin. Oke. Jadi itu ada caranya. Jadi dulu gua tuh pas umroh sebelum haji pakai kain ihramnya tuh dililit dan akhirnya jalannya kayak penguin gitu tuh karena ruang geraknya kan sempit. Oke. Padahal tujuan sarung itu adalah fleksibilitas. Oke. Fleksibel kan. Fleksibel. Wah, ini kalau buat lari apa enak. Bahkan gua dulu biasanya renang aja pakai sarung. Nggak usah bercanda. Serius ketika gua nyantri Nggak ada orang Berenang pakai nyebruk. sarung. Nyebruk berenang masa pakai pakai sarung? sarung, Nat. Biar nutup aurat juga. Itu Jadi maksud- pakai sarung. Dan atau sarungnya itu buat ini. Kalau gua pengen bilas. enggak ngelompat tapi agak terbang itu pakai sarung ke sungai terus di dalam gitu. Iya, ada. Norak. Serius. Ya mainannya orang kampung kan gitu. Oh, yang paling ngumpet gitu ya? Yup, Iya, gitu. iya. Oh, lu Itu mainan gitu? setara dengan Dufan lah. Serius. Ini apa permainan air. Waterboom lah.
Kuantar dulu iya, gitu ya? gitu. Udah senang tuh dulu ya? Udah seneng. Iya. Sarung lu pokoknya bisa jadi apa-apa. Oke. Terus bisa jadi ini, biasanya kalau kita dulu pas kecil, Ramadan tuh ke pasar, ngambilin buah, pakai sarung tuh. Kan nggak ketahuan sama orang. Pencuri. Iya, Iya, pas loh, kecil ntar gitu. masuknya gimana? Kan ini sarung. Iya. Ke tukang buah nih, anggap tukang Iya. buah ya. Cuk. Gini nih. Lo gini. Udah jalan. Ya, kan, berarti ini lo pegang ini? Iya. Ternyata tukang buahnya juga jago sarung. Dan ini kalau mau lebih fleksibel lo bisa tarik dari belakang, jadi enak tuh. Jadi kayak sumo gitu. Pokoknya bisa semua lah. Wah. Buat perang sarung juga bisa nih. Gak usah. Itu saya kesel kalau itu. Iya kan? Anak-anak kecil Diikat, besok kupluk ngapain sini? Kupluk. Iya, itu biasanya. Perang sarung. Iya. Tapi perang sarung tidak dibenarkan dong. Iya, kalau itu kan seru-seruan, nggak bahaya, Nat. Lo kalau kena muka, ceplok kena muka. Enggak, nggak apa-apa. Lo jadi Anda Lo nggak mendukung. pernah, iya. Kalau Anda kan perang salib dulu. Ya kan itu lebih bahaya. Agama tidak pernah mengajarkan perang, jadi akhirnya ya perang sarung aja lah, seru-seruan. Biasa pas lagi taraweh tuh ya anak-anak Iya. kecil ya. Oke. Nah, pas haji tuh kemarin gua belajar tuh pakai sarung yang ala Hindu kan sama. Ya. Cuma masalahnya, gua pas haji kemarin Ngapain Anda? di masjid setelah login tuh kan udah mulai banyak yang nanya, Bib, onat mana? Masih oke lah ya di masjid walaupun agak Masjid di Mekah. bukan di masjid kampung dulu. Oh, masjid kampung. Setelah kita login kan. Iya. Nah, kemarin pas haji di Mekah, di Madinah, Bib, onat mana? Mohon maaf, kata saya. Iya, memang ini kan tempat haram. Mekah Madinah itu disebut haramain, dua tempat haram. Artinya haram itu suci. Oke. Dan onat memang suka minum yang haram. Tapi dua hal ini berbeda. Betul. Yang satu haramnya itu suci artinya, yang satu haramnya itu artinya tidak boleh dalam Islam ya. Dalam Islam ya. Dalam Islam. Perspektif Islam. Iya. Iya. Biar. Iya. Oh gitu. Tapi waktu dia bertanya itu ibu-ibu kah, satu keluarga. Semua pada nanya. Semua gimana? Jadi Enggak, gua lebih-lebihin ketemu- dong. Serius, gua ketemu orang, ona nggak diajak. Nah yang gini-gini kan saya Nah, jadi. kata saya nanti nunggu login. Oh, oke. Karena kan kalau masuk ke tanah haram, tanah suci, itu harus Islam kalau dalam Islam. Oh oke. Kan kita juga pernah bahas waktu Betul. Oh itu iya kan, benar. di login kan. Benar. Nah, jadi Tapi dukungan banyak ya. dukungan banyak, gila. Sampai ke tanah suci loh. Itu wadidah. Dan kalau kata gua, udah sampai ke tanah suci dan ada- emang bener, Nat, kalau di Islam itu yang haram itu ditinggalkan agar lo menjadi haram, menjadi suci dari segala sesuatu yang bisa membahayakan lo. Dalam Islam ya. Dalam Islam ya. Misalnya ya mabuk haram. Betul. Nah itu ditinggalkan agar apa? Agar lo semakin suci. Karena semakin lo mabuk, semakin lo gak suci. Oh. Babi nih tinggalin agar lo semakin dekat kepada kesucian. Oh. Jadi makanya yang itu diharamin. Oh. Dan lagian ya, kalau di Islam dalam tradisi spiritualnya Iya. itu mabuk gak perlu minum. Mabuk ngapain? Ya, mabuk cinta kepada Tuhan. Semakin lu mabuk, semakin lu menuju kepada ingatan yang paling sejati, yaitu Tuhan. Kalau Anda kan semakin mabuk, semakin lupa Anda. Jadi mabuk yang sejati itu kalau di Islam, yaitu mabuk cinta atas Tuhan tuh. Betul. Kenapa betul? Anda Enggak, kalau dalam persepsi Anda gitu. Iya. Kalau di kita kan ada orang Batak, Manado, kadang-kadang orang meninggal aja. Masih banyak kok yang merayakan dengan minum-minum. Jadi merayakan dengan minum-minum. dengan Tapi yang nggak sampai teler-teler kan? enggak. Itu kayak apa istilahnya, Nak? Minum wine. enggak, maksudnya minum kece, minum smart drunk apa? Oh, apa sih smart Iya, smart? makanya peminum yang asli gitu. Oh iya, ada. Iya kan? Kan itu tergantung Yang nggak culture. sampai teler masuk ke- Oh enggak, itu mah norak, itu mah Iya biasa kan? norak. Kita Nah, nggak di itu situ kan. lah. Nggak, Enggak. itu kan. Iya, Nah, iya. Kalau lu pernah ke Vatikan? Pernah dong. Serius? 2 kali. Enggak, bener. Bener. Gua itu Ketemu sama Paus. jadi gini, Bi. Kan ngantrinya panjang.
Ngantri apa? Ngantri buat salaman, terus ngeliat ke Vatikan tuh panjang. Terus salamannya gini? Enggak. Oh, enggak? Cuma salaman aja. Gini doang? Loh, gini doang. Enggak. Ingin bersalaman aja. Oh, salaman tapi nggak dicium ya? Enggak ada tradisi nyium tangan paus gitu? Cuma gini doang, paus gitu. Oh, ya. gitu. Kalau orang Islam kan, tapi ini, wah lagi-lagi saya membela Islam. Saya itu juga, ini bapak saya sih ulahnya. Dulu tuh dari SD, SMP, SMA, saya selalu kalau sekolah harus begini, Beb. Oh iya. Nah, saya kan sekolah Katolik SMA Don Bosco. Saya lihat kok teman-teman saya, baik Pak, gitu. Oh, berarti papa lu punya tradisi yang beda. Iya, Pak kenapa harus cium? Terus sampai udah umur gede, sampai gua udah 25 kayak biasain aja kalau mau pergi pamitnya. Bagus dong. Ya kan bisa cium. Kan itu tidak ada kaitan yang langsung sama Islam, bukan berarti itu tradisi Islam. Kan itu kan tradisi kita menghormati orang lain. Bahkan cara salamannya kan beda-beda. Betul. Ada yang ke jidat, ada yang ke hidung, ada yang ke pipi, ada yang ke mulut. Kan itu budaya penghormatan kepada orang yang lebih tua. Papa saya pakai sarung. Papa saya suruh salim. Dikit lagi tuh. Papa saya kalau ada masalah besar, nauzubillah min dzalik. Nah, saya curiga. Mungkin dia tidak menampakkan aja. Jadi ada yang disebut tuh tingkatan salah satu yang tinggi dalam Islam adalah seorang Islam yang sudah malamatiyah. Apa itu? Malamatiyah itu menyembunyikan kebenaran, kebaikan dan keindahannya agar tidak ria, tidak terkuras pahalanya karena pujian manusia, tapi hanya untuk Tuhan. Nah mungkin ya, saya nggak tahu. Coba Anda nanti pulang, saya cek ya. Tanya lagi. Tanya sekali lagi ya. Saya tanya deh, Pak, jujur, jujur, Papa Islam kan? Terus berarti lu ketemu paus? Pernah ketemu? Enggak, kebetulan pada saat antrian panjang, saya merokok. Mohon maaf. Memilih rokok. Iya, emang karena secara panjang, bukan hanya Islam, secara Katolik juga lu nih. Enggak, soalnya karena panjang. Panjangnya itu berapa, Nak? Panjang, 1000 orang gitu. Lebih, Bib. Oh iya. Ya kan itu ibaratnya kayak Mekah lah kan, iya. Dari berbagai macam negara kan, ada orang Jerman, dan itu ada hari-hari tertentu, setiap hari bisa salaman. Nah itu saya agak lupa, pokoknya hari tapi itu. Tapi sebenarnya hari itu saat ke Vatikan gak lama kita ini, mereka tuh ada perayaan juga, Bib, waktu. Mereka bukan kita bahasa lo. Sorry, orang Katolik itu pada saat saya kesana, karena ini udah kayak 6 tahun yang lalu saya lupa. Saya juga ikut yang ini pas Yesus disalib. Kan Yesus disalib. Ini saya tidak bercanda ya. Iya. Jangan jam 9:15 nih. Enggak. Tiba-tiba mama saya bilang, ayo kita ada satu lagi nih harus kita ikutin gitu. Jadi saya ngikutin orang beneran disalib, terus yang jalan begitu. Tapi nggak dipaku dong. Enggak dong. Teatrikal ya, gitu. Jalannya jauh banget. Oh dia ngegotong beneran? Ngegotong, Bib. Dan jalanan tuh ditutup, emang ditutup Lo khusus. nggak boleh bantuin gitu untuk ngambil keberkahan gitu? Nggak ada tradisi gitu? Nggak ada. Kita hanya menonton. Jadi, terus kita merasakan bagaimana waktu itu. Berarti nangis gitu, ada yang nangis? Banyak, Bib. Dan sudah menit ke 1:10, saya melipir lagi. Ngerokok lagi? Pegel pah. Emang boleh ngerokok di sana? Di tali? Enggak, maksudnya di Vatikan itu. Oh nggak boleh? Nggak boleh? Ini kan Vatikan. Depannya banyak gelato dong. Gelato tuh apa? Gelato tuh es krim. Oh. Di situ saya merokok. Oh jadi Vatikan tuh ada yang jual es krim di sekitar? Ada. Kan di Vatikan kan gereja gede nih, set. Iya. Yang ini kan, yang mau dibom sama Vasvarius. Iya kan, di Vasvarius 10 Iya, gitu. itu CGI dong. Oh itu, oh iya CGI. Nggak mungkin juga saya beneran dapat izin. Wah, bisa dibantai itu Van Diesel juga. Emang kita dikit duluan. Kita yang banyak. Iya. Ya gitulah, Bib, kira-kira, Bib. Lu 2 kali itu? 2 kali. Yang kedua ketemu paus lagi? Ketemu. Dan nggak salaman lagi? Enggak. Berarti sama gua aja lu pernah salaman? Enggak, karena menurut saya padat banget, Bib. Padat ya? Bisa 2 jam. Jadi kalau di sana tuh ngapain? Ya kita melihat-lihat sejarah lah. Oh, ini ada peninggalan ini paus yang pertama, ini gitu. Sama ikut ibadah. Ikut ibadah boleh, ada. Ikut ibadah di gereja Vatikan itu yang boleh. Tapi pasti daftar dulu. Oh, gitu. Panjang, Bi. Iya. Sama gua kemarin di Mekah kalau mau masuk ke Raudhah itu tempat paling diterimanya doa lah.
tempat Nabi Muhammad memanjatkan doa dan lain sebagainya, itu antri. Jadi ada aplikasinya namanya Nusuk. Coba lo download. Nggak usah. Ada Nusuk. Nggak usah. Jadi lo daftar dulu. Nggak usah. seminggu sebelumnya harus udah daftar. Jadi harus karena antrian. Ya. Terus itu berarti kayak haji gitu, enggak? Ada ritualnya khusus gitu? Enggak sih. Enggak wajib lah sebenarnya. Terus- Justru wajibnya itu yang ke gereja. Ini juga nggak wajib sih ya. Yang di Israel perbatasan kan ada gereja, ada ini Yahudi, ada masjid apa? Bethlehem, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Itu juga kita kesana. Di tembok ratapan. Betul, ya. tembok ratapan. Betul, itu kita kesana juga. Tapi itu bukan lebih naik haji sih ya, lebih ke traveling religi lah. Traveling religi. Wisata religi. Dan ibu bapak saya senang tuh. Karena mereka suka sejarah kan. Iya. Tuh, gitu. Bi. Sama ini, itu ada travelnya berarti? Ya maksudnya ada Mau travel kemana yang kayak Anda? umroh, haji gitu? Ada dong. Ada berarti? Namanya Holy Land. Holy Land. Holy Land. Jadi kayak Holy itu kan Suci. land itu tempat. betul, Holy Land Travel. Oh, tempat suci juga sebutannya. Ya haram lah sebenarnya kalau Iya Islam. benar. Holy Land itu tanah suci. Jadi ini bukan kayak naik haji yang wajib sih. Kalau punya uang ya tinggal berangkat. Iya. Itu Ada pun- orang nanya gue nggak? Habib mana? Ah kan saya belum kesana lagi. belum. Kalau sekarang kayaknya bahaya. Capek saya pecat. Tapi gue pernah loh mau jalan-jalan ke sana sama Pendeta Yeri. Pendeta Yeri kan sering jadi pembimbing orang-orang Protestan untuk ke sana, ke Yerusalem lah. Ke Yerusalem sih. Gue pernah ngerencanain tuh tapi belum kesampaian. Oh, ya kesana lah Bib. Oh iya, di sana kan ada peninggalan Islam juga. Masjid Banyak Al-Aqsa kan. banget. Dan rukun loh. Rukun kayak kita ini. Betul. Rukun dong. Betul. Maksudnya ada masjid Al-Aqsa, ada tembok ratapan, ada gereja. Rukun. Rukun. Makanya Ada ibadah sebenarnya- gitu-gitu, ada yang begini, ada yang begini. Iya. Kok keren pemandangan Iya, ini. Makanya kalau tempatnya di sana, tontonannya tuh di sini tentang kerukunan. Keren. Ya udahlah Bib. Semoga kita bisa bertemu lagi di Lo kalau sarungan gini jangan aneh-aneh kelakuan lo. Duh, kenapa sih aneh? Ya maksudnya jangan ke klub Oh, enggak DJ lah. pakai ini lo. Enggak lah Bib. Enggak ya? Enggak lah. Ini sarung buat saya kan Bib? Iya dong. Siapa tahu saya main ke kantor Habib atau kebalikannya kan. Pakai sarung. Ya? Lucu ya. Tapi gini, terakhir. Ini pakai sarung ini enaknya bajunya apa? Yang catchy. Kalau Habib kan pakai turtleneck Uniqlo ya. Enggak, ini kan karena gua udah mau tidur. Oh, Habib tidur begini. Iya, gua kadang begitu. Tapi kalau yang biasanya sih baju Kalau anak koko. muda. Baju koko. Baju koko sama sarung. Baju Kalau takwa pakai kaos disebutnya. kayak gini kayak Kalau long pakai kaos lebih ke mau tidur lo. Kalau long sleeve Kalau hitam. gua mau tidur pakai kaos sama sarung. Long sleeve hitam kayak begini long sleeve kaos tapi lengan panjang. Masuk nggak? Enggak masuk. Jadi Tapi kalau lu kan biasa pakai baju aneh. oh iya benar. Coba ya. Nanti saya ke kantor Justru Habib. yang paling cocok ini. Jas. Jas. Tapi dalamnya ditutup loh. Ditutup? Iya. Pakai baju koko. Wah, saya gua kirimin deh. Ya udah, saya coba ya. Iya, buat yang mau beli baju kokonya di sini.